Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa akhlak tercela. Yang pertama yaitu fitnah. Fitnah adalah tuduhan yang dilontarkan kepada seseorang maupun kepada makhluk lainnya yang mereka sama sekali tidak melakukan perbuatan tersebut. Adapun dalil mengenai fitnah terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatuluhum haitsu saqitumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wa la tuqatilukum fihi fa in qataluukum faqatuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin, yang artinya, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Nah, jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sangat menakutkan sekali ya teman-teman. Nah, apa sih contoh dari fitnah itu? Contoh dari fitnah adalah misalnya nih, ada seorang teman yang duduk di samping kita dan dia sedang kehilangan pena. Kemudian dia menuduh kita yang mengambil penanya tersebut, padahal kita sama sekali tidak mengambil penanya. Itu adalah contoh sederhana dari fitnah. Ada juga fitnah ini yang berupa masalah yang besar. Contohnya adalah fitnah menuduh orang berzina atau menuduh orang melakukan suatu tindak kejahatan seperti mencuri dan lain sebagainya. Lalu, apa sih dampak dari fitnah ini? Yang pertama adalah fitnah akan merusak nama baik diri sendiri dan merusak nama baik orang lain. Karena dengan fitnah, orang lain akan tercoreng nama baiknya karena dia tidak melakukan suatu perbuatan yang kita tuduhkan. Kemudian, fitnah juga akan menimbulkan perpecahan. Nah, fitnah ini dapat menimbulkan perpecahan karena tuduhan yang dilontarkan kepada seseorang akan membuat seseorang tersebut tidak senang. Kemudian, apa sih solusi atau cara menghindari fitnah ini? Yang pertama adalah kita tidak boleh mudah percaya dengan berita yang dilontarkan oleh orang lain yang tidak jelas sumbernya. Yang kedua, jika kita sudah terlanjur difitnah oleh seseorang, maka kita tidak boleh diam saja. Kita harus berusaha untuk mengungkapkan kebenaran bahwa yang dituduhkan oleh seseorang kepada kita itu tidaklah benar. Oke, sekian penjelasan dari materi tentang fitnah. Kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu mengenai namimah. Namimah itu artinya adalah adu domba, yaitu perbuatan menyampaikan berita buruk tentang orang lain kepada seseorang dengan maksud dan tujuan untuk menimbulkan perpecahan di antara kedua belah pihak tersebut, sehingga orang yang mengadu domba ini merasa senang kalau orang yang udah diadu dombanya itu menjadi terpecah belah. Adapun dalil mengenai namimah atau adu domba ini, saya mengambilnya dari hadis, yaitu hadis riwayat Muslim nomor 6802. An Abdullah bin Mas'ud qala inna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum mal athu hiyan namimatul qalatu bainan nas, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud,
Sesungguhnya Muhammad berkata, "Maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu al-adlu?" Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan antara sesama manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 6802. Nah, contoh peristiwa dari namimah ini adalah seseorang bernama Vira dan Mita sedang ada dalam masalah dan mereka saling berdiam-diaman untuk sementara waktu. Kemudian datanglah Farah kepada Mita dan Farah menceritakan keburukan Vira kepada Mita dengan maksud dan tujuan agar Vira dan Mita tidak jadi untuk berbaikan. Nah, itulah contoh dari sifat namimah atau adu domba. Kemudian, apa sih dampak dari kita melakukan namimah ini? Yang pertama adalah tentunya menyebabkan perpecahan antar saudara sesama muslim. Karena adu domba ini bermaksud dan bertujuan untuk menghancurkan persahabatan antar dua teman seperti yang saya ceritakan tadi. Yang kedua, dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jika sifat adu domba sudah tertanam di dalam diri kita, maka orang tidak akan mudah percaya dengan kita lagi dan teman-teman akan menjauhi kita. Dan yang ketiga, jika kita enggan untuk bertobat, maka akan menjadi dosa besar bagi kita. Lalu, gimana sih caranya kita untuk menghindari dan mengatasi sifat namimah ini? Yang pertama sekali adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi terjaga hatinya dan tidak mudah tergoyah untuk merusak hubungan orang lain. Yang kedua yaitu menjauhi berita yang tidak jelas, apalagi yang mengandung unsur provokatif. Karena suatu berita yang mengandung unsur provokatif ini akan menyebabkan kita terpancing untuk mengadu domba seseorang. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menjaga pergaulan. Hindari bergaul dengan teman-teman yang suka mengadu domba orang lain. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah paham tentang dua materi tadi? Yaitu tentang fitnah dan tentang namimah. Fitnah adalah tuduhan, namimah adalah adu domba. Sekarang kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu akhlak tercela hubbu dunya. Hubbu dunya ini artinya adalah terlalu mencintai dunia. Mencintai dunia dengan meninggalkan akhirat. Mencintai dunia dan menganggap bahwa akhirat itu tidak akan datang. Nah, adapun dalil mengenai hubbu dunia ini adalah terdapat di dalam Al-Quran surah At-Takasur ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nah, adapun contoh peristiwa dari sifat hubbu dunya ini adalah seseorang yang bekerja sebagai penjual pakaian di sebuah toko. Saat azan berkumandang, dia tidak langsung pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat, namun dia tetap berdiam diri di tokonya sambil melayani pelanggan dan menunggu pelanggan untuk terus berdatangan. Nah, sampailah di penghujung waktu sholat, barulah dia sholat. Di sini menandakan bahwa begitu cintanya dia kepada dunia sehingga dia melalaikan ibadah kepada Tuhannya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, contoh kedua dari sifat hubbu dunya ini adalah saat seseorang melaksanakan sholat, dia masih memikirkan tentang dunia dan dia masih memikirkan tentang pekerjaannya. Dia khawatir di saat dia sholat nanti ada pelanggan yang datang untuk membeli pakaiannya. Nah, adapun dampak dari hubbu dunya ini adalah tentunya seperti cerita tadi, membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan hubbu dunya ini akan menimbulkan sifat-sifat tercela lainnya seperti sifat tamak, rakus, sombong, pamer, dan lain sebagainya.
Nah, gimana sih cara menghindari atau solusi dari sifat hubbud dunya ini? Yang pertama adalah mengingat bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan kehidupan yang abadi itu adalah di akhirat. Yang kedua, perbanyaklah mengingat kematian. Yang ketiga, selalu bersifat qanaah atau merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Yang ketiga, yang keempat yaitu membuang jauh sifat iri, karena sifat iri akan selalu memancing kita untuk mengejar dunia. Dan yang terakhir, kita harus selalu sadar bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, yang terakhir kita masuk kepada sifat atau akhlak tercela, yaitu ujub. Ujub ini artinya membanggakan diri, atau lebih dikenal juga dengan selalu memuji-muji diri sendiri secara berlebihan. Adapun dalil mengenai ujub ini terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, di dalam ayat ini terdapat ya penekanan bahwa Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Membanggakan diri di sinilah yang disebut dengan ujub, yaitu berlebih-lebihan dalam membanggakan diri, memuji diri sendiri, dan merasa diri itu lebih baik daripada orang lain. Nah, saya akan menceritakan contoh peristiwanya. Yang pertama, yaitu seseorang yang lulusan S3, kemudian dia berkumpul reuni dengan teman-temannya. Nah, pada saat reuni ini ada temannya yang hanya lulusan SMA saja. Lalu di dalam hatinya dia berkata, "Wah, ilmu saya jauh lebih tinggi daripada dia." Kemudian contoh kedua adalah di sebuah sekolah adalah suatu acara pentas seni. Kemudian si A merasa hasil karyanya ini sangat lebih bagus daripada hasil karya teman-temannya, dan dia merasa dia lebih pintar dalam mengerjakan karya seni tersebut. Kemudian contoh yang lebih sederhananya lagi adalah di saat berfoto atau selfie, kamu merasa diri kamu itu sangat cantik dan selalu memuji-muji diri sendiri. Nah, adapun dampak dari ujub ini adalah yang pertama, amalan yang kita lakukan menjadi sia-sia karena dengan membangga-banggakan diri seolah-olah kita itu meniadakan kadar Tuhan di dalamnya. Kemudian, adapun cara menghindari atau solusi dari kita yang sudah terlanjur tertanam sifat ujub ini adalah yang pertama, perbanyak untuk beristighfar. Yang kedua, menyadari bahwa semua yang kita miliki ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan sewaktu-waktu dapat diambil oleh Allah. Dan yang ketiga, kita harus senantiasa khawatir jika amal kita nantinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia teman-teman, keempat contoh akhlak tercela. Yang pertama, yaitu fitnah atau tuduhan. Yang kedua, yaitu namimah atau adu domba. Yang ketiga, yaitu ujub atau berbangga diri.
Dan yang keempat yaitu hubbud dunya atau cinta dunia. Gimana penjelasan tadi teman-teman? Sangat menyenangkan bukan? Semoga dengan penjelasan tadi kita bisa menghindari keempat sifat tercela tersebut, karena semua sifat tercela adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah. Sekian penjelasan dari saya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.